Shalom. Hari ini kita akan renungkan kitab Wahyu pasal 13 ayat 1 sampai 18. Dan sudah dibagi dua paragraf. Paragraf yang pertama ayat 1 sampai 10. Seekor binatang yang bertanduk 10 dan berkepala 7 itu keluar dari laut. Binatang itu dapat kuasa dan kekuatan dari naga. Orang-orang mengikut dan menyembah binatang itu yang menghujat Allah. Paragraf yang kedua ayat 11 sampai 18. Seekor binatang yang bertanduk dua dan keluar dari bumi itu menyesatkan orang-orang dan memberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya kepada semua orang untuk membeli atau menjual hanya melalui tanda itu. Kesimpulannya, seekor binatang yang bertanduk 10 dan berkepala 7 itu keluar dari laut. Pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Binatang itu dapat kuasa dan kekuatan dari naga. Dan satu kepalanya dikena luka yang hampir mati. Tetapi itu disembuh. Jadi seluruh dunia heran dan orang-orang mengikut dan menyembah binatang itu yang menghujat Allah. Kemudian seekor binatang lain yang bertanduk dua itu keluar dari bumi dan menyesatkan orang-orang dengan tanda-tandanya. Binatang itu memberi tanda kepada semua orang pada tangan kanan atau pada dahi mereka. Tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain mereka yang memakai tanda itu. Dan bilangan binatang ialah 666. Ajaran tentang Allahnya. Pertama, Tuhan memperbolehkan kuasa tentang dunia kepada binatang-binatang selama 42 bulan lamanya. Kedua, Tuhan akan melihat ketabahan dan iman orang-orang kudus dalam pembunuhan. Ajaran tentang manusianya. Pertama, seekor binatang yang bertanduk 10 dan berkepala 7, pada kepalanya tertulis nama-nama hujat itu keluar dari laut. Binatang itu dapat kuasa dan kekuatan dari naga untuk menghujat Tuhan selama 42 bulan lamanya. Dan satu kepalanya dikena luka yang hampir mati, tetapi itu disembuh. Jadi seluruh dunia heran dan orang-orang mengikut dan menyembah binatang itu yang menghujat Allah. Dan binatang itu akan bertawan dan membunuh orang-orang. Banyak orang berpikir binatang itu sebenarnya kaisar Romawi. Tetapi bukan hanya kaisar Romawi sajanya, itu kekuatan dan kekuasaan di dunia ini pada zaman akhir juga. Kedua, seekor binatang yang bertanduk dua dan keluar dari bumi itu menyesatkan orang-orang dan memberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya kepada semua orang untuk membeli atau menjual melalui tanda itu. Dan bilangan binatang ialah 666. Itu memang berartinya tentang pemimpin gereja yang jahat atau nabi-nabi palsu pun juga, dan itu antikristus. Sepertinya tidak bolehkan mereka beli jual, itu secara ekonominya juga mereka ingin mengontrolnya begitu. Ketiga, orang-orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih akan menyembah binatang-binatang. Mereka akan menyembah binatangnya. Mereka akan dapat tanda pada tangan kanan atau pada dahinya untuk membeli atau menjual. Mereka akan dikuasai oleh binatang-binatang. Kuasa-kuasa dunia itu sepertinya binatang. Keempat, orang-orang kudus akan melihat ketabaan dan iman sekalipun dikuasai binatang-binatang. Ya, pada waktu itu orang-orang percaya, orang-orang kudus harus melihatkan iman kita dan ketaatan kita
dan kesabaran kita, semuanya begitu. Jadi aplikasi hari ini, pertama, jangan melihat dan mengikuti kuasa dan kekuatan duniawi. Ingatlah, itu dari naga, iblis, bukan dari Tuhan. Sehingga kita hanya melihat Tuhan saja. Kedua, melihatkan ketabaan dan iman Anda di dalam kekuasaan binatang-binatang. Jadi, praktek hari ini, kuatkan hati dan iman Anda. Sekalipun datang kesusahan dan penderitaan, memang binatang-binatang begitunya, sepertinya kuasa dunia, sepertinya itu nabi-nabi palsu, pasti akan mensusahkan. Tapi kuatkan hati dan janganlah menjadi seperti binatang dengan mengikuti kuasa dunia dari naga binatang-binatang itu. Kita hanya mengikutinya Yesus saja, supaya kita menjadi anak Allah. Hari ini juga kita harus usahakan demikian itu. Hari ini juga selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.